7 Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi menjadi pelopor sebagai kampung donor darah di Provinsi Jambi. Persediaan darah di unit transfusi darah RSUD Raden Matahir Jambi masih kurang. Dirlantas Polda Jambi melarang penggunaan jalan umum dijadikan tempat latihan mengemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore saudara, senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 14 Juni 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, RT 7 Desa Mendalo Darat menjadi pelopor sebagai kampung donor darah di Provinsi Jambi. Hadirnya kampung donor darah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendonorkan darah untuk membantu sesama. RT 7 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi menjadi desa pertama yang menjadi kampung donor darah di Provinsi Jambi. Ketua Kampung Donor Darah Didin Syaifuddin mengatakan, gagasan deklarasi sebagai kampung donor darah bermula dari warga setempat yang membutuhkan darah dengan kekompakan warga dan atas persetujuan PMI Jambi, sehingga terbentuklah kampung donor darah pada tahun 2022 lalu. Kegiatan donor darah dilakukan 3 bulan sekali yang diikuti warga setempat bahkan dari kabupaten luar Muaro Jambi. Setidaknya ada 20 orang relawan yang telah bergabung dalam kampung donor darah Desa Mendalo Darat. Para pengurus berharap ada dukungan dari pemerintah dalam kegiatan sosial mereka yang sangat mulia tersebut. Dengan sosialisasi yang ada dari PMI Kota, terus dari pengurus-pengurus Siskamling yang berawal dari pengurus Siskamling, karena waktu itu belum dibentuk kepengurusan kampung donor darah. Kita sosialisasi tiap yasinan, tiap ngumpul di pos kamling. Alhamdulillah warga mengerti dan punya keinginan sendiri betapa pentingnya kita donor darah. Hadirnya kampung donor darah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mendonorkan darahnya secara sukarela dan menumbuhkan jiwa kepedulian akan kebutuhan darah untuk membantu sesama. Diharapkan dengan hadirnya kampung donor darah di Desa Mendalo Darat dapat menyadarkan warga di desa lain untuk membentuk kampung donor darah, sehingga kebutuhan darah di Provinsi Jambi tidak mengalami kekurangan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Donor darah tidak hanya memberikan manfaat secara fisik, namun juga mental. Selain mengurangi kekentalan darah, donor darah juga dapat menurunkan risiko penyakit jantung, kolesterol dalam tubuh, dan kadar oksidan dalam tubuh. Donor darah merupakan salah satu kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu antar sesama yang sedang membutuhkan transfusi darah. Jika ditelisik dari sisi kesehatan, mendonorkan darah tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, namun juga sangat bermanfaat bagi pendonor. Unit layanan darah menghadapi tantangan untuk menyediakan kecukupan darah, sekaligus memastikan kualitas dan keamanannya. Di Provinsi Jambi, selain masih kurangnya fasilitas yang memadai, unit transfusi darah UTD Palang Merah Indonesia PMI juga mengalami kendala, belum tersedianya web khusus donor darah, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat. Meski demikian, PMI Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan pelayanan dan berbagai kegiatan, seperti memberikan piagam penghargaan kepada para pendonor darah sukarela DDS, melakukan BIMTEK UTD PMI Kabupaten Kota seprovinsi Jambi, dan menggalakkan kampung donor darah. Apalagi masyarakat kita yang ikut dalam BPJS, itu sudah ditanggung oleh BPJS. Ada dana yang dipungut dari BPJS, itu 360.000. Itu per orang, anggota BPJS yang butuh darah itu diambil 360.000, dan itu pun untuk kantong, untuk biaya labor, pemeriksaan darah kan ada pemeriksaan itu darah cocok atau tidak, ada penyakit atau tidak, itu diperiksa oleh labor.
Donor darah dapat mengeluarkan sel darah yang sudah tua dan merangsang pertumbuhan sel darah baru. Sumsum tulang belakang akan memproduksi sel darah merah baru sebagai pengganti yang hilang. Pendonor akan merasa lebih bugar karena memperoleh sejumlah sel darah merah baru yang identik dengan mineral zat besi. Menjadi pendonor darah sukarela secara teratur menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap orang untuk menjaga kesehatan tubuh dan menyelamatkan nyawa. Saya sudah merasakan di 54 kali untuk berdonor darah bersama Palang Merah Indonesia tentunya. Manfaat-manfaatnya tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk masyarakat. Jadi di Jambi ini budaya donor darahnya masih kurang, jadi mari sama-sama kita jadikan donor darah di Jambi ini sebagai gaya hidup. Melalui donor darah, selain dapat memeriksakan kesehatan secara gratis, pendonor juga dapat merasakan manfaat seperti pemeriksaan detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan tingkat hemoglobin sebelum pengambilan darah. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah merupakan bukti cinta terhadap sesama. Berikan darahmu, berikan plasmamu, bantu kehidupan, bantu sesama. Daniel Adli, TVRI Jambi melaporkan. Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 Juni bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui donor darah dapat menyelamatkan nyawa sesama serta bermanfaat bagi kesehatan tubuh pendonor. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia harus menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian dan empati terhadap sesama. Melalui donor darah dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Hari Donor Darah Sedunia diperingati pada 14 Juni setiap tahun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Salah seorang dokter di unit transfusi darah Rumah Sakit Raden Matahir Jambi, Oktavina, mengatakan melalui donor darah dapat membantu sesama, khususnya pasien kecelakaan atau pasien yang sedang operasi dan membutuhkan darah. Selain menyelamatkan nyawa, donor darah juga memiliki manfaat bagi pendonor, diantaranya dapat mencegah kanker dan mencegah penyakit jantung serta mengurangi berat badan bagi pendonor. Cara kita mengajak masyarakat untuk datang ke UTD, di mana UTD kita buka 24 jam, UTD unit transfusi darah Rumah Sakit Matahir, kita buka 24 jam, siapa aja bisa donor kapan aja, hari Minggu pun kami buka. Jadi dengan masyarakat maupun yang dari kota atau dari daerah di mana sakit, kalau bisa dia membawa saudara-saudaranya kalau yang dari daerah, sehingga dia tidak kesusahan lagi untuk mendapatkan transfusi darah. Oktavina juga mengajak masyarakat untuk ke UTDRS untuk melakukan donor darah, sehingga kebutuhan darah di rumah sakit dapat terpenuhi dengan baik setiap harinya. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 Juni sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mendonorkan darahnya. Selain membantu orang lain, donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh pendonor. Tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mendonorkan darahnya ke orang yang membutuhkan. Di samping menolong orang yang membutuhkan darah, aksi kemanusiaan donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ferry Kusnadi, mengatakan donor darah mampu menurunkan risiko penyakit jantung, mendeteksi penyakit lain, hingga menurunkan berat badan. Donor darah juga memberikan manfaat pada kecantikan. Rutin melakukan donor darah berpengaruh terhadap regenerasi sel darah merah sehingga berdampak pada wajah yang terlihat cerah dan awet muda. Kita ya dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tentu sangat mendukung Hari Donor Darah Sedunia dan juga tentu bersama-sama dengan Palang Merah Indonesia wilayah Provinsi Jambi kita sama-sama menyusun program termasuk pengembangan bagaimana donor darah di Provinsi Jambi dan juga nanti bersama-sama dengan seluruh rumah sakit yang mengadakan unit transfusi darah. Nah, kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan donor darah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi juga mendukung kegiatan Palang Merah Indonesia PMI untuk mengajak masyarakat donor darah. Pihaknya siap menyalurkan anggaran untuk aksi kemanusiaan tersebut. Joko, Iwan, Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, Hari Donor Darah Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transfusi darah dan menjaga ketersediaan darah. Tak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, donor darah juga memberikan manfaat bagi pendonor. Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni diperingati untuk mengapresiasi sukarelawan pendonor darah yang telah menyelamatkan nyawa meskipun tanpa dibayar. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transfusi darah dan menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pelaksana tugas harian Palang Merah Indonesia Kota Sungai Penuh Suharyadi mengatakan, mendonorkan darah tidak hanya memberikan manfaat bagi yang membutuhkan, namun juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan pendonor. Salah satunya adalah menjaga kesehatan jantung dan memperlancar aliran darah. Berupaya untuk mensosialisasikan kegiatan donor darah untuk menyadarkan kembali masyarakat untuk bahwa pentingnya berdonor darah, kebutuhan bagi sesama manusia, bahwa setetes darah itu dapat menyelamatkan nyawa seseorang. PMI berharap peringatan Hari Donor Darah Sedunia dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendonorkan darah, terutama di Kota Sungai Penuh yang kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah masih terbilang cukup rendah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Persediaan darah di unit transfusi darah Rumah Sakit Raden Matahir Jambi sangat memprihatinkan. Hal itu disebabkan karena kurangnya pendonor, sementara permintaan darah meningkat. Persediaan darah di unit transfusi darah Rumah Sakit UTDRS Raden Matahir Jambi masih sangat kurang. Permintaan darah melebihi dari jumlah stok darah di UTDRS Raden Matahir Jambi. Dari catatan UTDRS, permintaan darah setiap bulan mencapai 1.000 kantong. Sementara UTDRS Raden Matahir hanya mampu mencukupi 30% dari permintaan atau sekitar 300 kantong per bulan. Berkenaan dengan Hari Donor Darah Sedunia, masyarakat diminta untuk giat mendonorkan darahnya. Selain dapat membantu orang lain, donor darah juga baik untuk kesehatan bagi pendonor. Peringatan Hari Donor Darah ini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga kebutuhan darah dapat terpenuhi dengan baik. Untuk pendonor darah di UTDRS masih sangat kurang ya, karena untuk permintaan darah sendiri di Rumah Sakit Raden Matahir ini bisa mencapai 1.000 permintaan darah, 1.000 kantong per bulannya. Sementara kita bisa hanya bisa menyanggupi sekitar 30%. Itu dari 30% dari permintaan. UTDRS Raden Matahir Jambi siap melayani masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya. Selain itu, mereka juga akan menggalakkan kegiatan donor darah untuk mencukupi kebutuhan darah di Provinsi Jambi. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Setelah selanjutnya kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen menuju pemilu 2024 usai pariwara berikut ini. Di antaranya KPU Provinsi Jambi telah menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir dari 11 kabupaten kota. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju pemilu 2024. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS-HP akhir sebanyak 2.678.182 pemilih dari 11 kabupaten kota. Jumlah DPS-HP akhir tersebut masih akan berubah hingga penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menyelesaikan data daftar pemilih hasil perbaikan DPS-HP akhir untuk pemilu 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi DPS-HP di Provinsi Jambi, ada sebanyak 2.678.182 orang pemilih dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Jumlah pemilih terbanyak sementara ada di kota Jambi, yakni 452.455 orang.
Anggota KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan saat ini KPU Kabupaten Kota masih fokus untuk melakukan verifikasi data-data ganda. Jumlah DPS HP tersebut dinamis sehingga penambahan dan kekurangan bisa saja terjadi sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Selain itu, dalam proses menuju DPT ini tidak hanya pemilih, namun juga akan ada penambahan atau pengurangan tempat pemungutan suara atau TPS. Maka kita berharap nanti dari stakeholder, terutama 3 lembaga tadi, Bawaslu, Kanwil Kemenkumham, Dukcapil, untuk ketika ada data-data, terutama teman-teman dari Bawaslu, ketika ada data-data yang kira masih ada yang perlu dikoreksi dan ada perbaikan, mohon segera. Kami juga kemarin sudah koordinasi dengan 3 lembaga tersebut, sehingga kita duduk bersama untuk melakukan pembersihan dan konsolidasi data, sehingga data DPT untuk pemilu 2024 di Provinsi Jambi itu benar-benar diakurasi sesuai dengan prinsipnya, itu kamu, daftar pemilih kamu itu apa? Komprehensif, akurasi, dan mutakhir. Pemetaan pemilih yang dilakukan oleh KPU saat ini secara de jure, pemilih yang didata sesuai dengan kepemilikan alamat yang tertuang di KTP elektronik, bukan berdasarkan tempat tinggal atau de facto. Sepanjang ada dokumen kependudukan dan memenuhi syarat, maka dapat dikonversikan menjadi pemilih. Andrew Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. KPUD Sarolangun meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menindaklanjuti temuan ribuan masyarakat yang belum memiliki identitas KTP elektronik sebelum pemilu 2024. Hasil checklist petugas Pantarlih dan hasil rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS HP ditemukan 6.396 orang pemilih yang hingga saat ini belum memiliki KTP elektronik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun Muhammad Fahri mengatakan, adanya temuan tersebut pihaknya sudah melayangkan surat ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun untuk segera dilakukan cross-check karena data yang disampaikan ke Dinas Dukcapil berdasarkan nama dan alamat. KPUD Sarolangun juga mengimbau Disdukcapil untuk melakukan pencermatan dengan melakukan upaya jemput bola mendatangi langsung warga karena KPUD Sarolangun tidak mengetahui apakah warga yang diceklis tersebut sudah pernah melakukan perekaman atau tidak. Karena saat melakukan checklist, para petugas Pantarlih meminta warga untuk menunjukkan KTP elektronik dan KK. Kebanyakan warga hanya menunjukkan identitas berupa kartu keluarga. Temuan KPU ini melalui coklit dulu. Coklit? Ya, waktu itu kan coklit datang ke rumah-rumah, berarti belum memiliki KTPL. Apakah memang mereka sudah merekam tapi KTP-nya hilang, tetap dia nyampaikan dengan teman-teman di desa, itu belum KTPL. Jadi susah kita melacaknya, apakah sudah atau belum gitu kan. Jadi KPU bisa melacak apakah mereka sudah punya KTP atau belum, itu hanya Dukcapil itu melalui rekaman gitu. Imbauan ini disampaikan KPUD Sarolangun untuk mencegah agar tidak terjadi penumpukan masyarakat melakukan perekaman di saat mendekati Hari Pemilihan Umum 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, hingga saat ini pengukuran untuk pembebasan lahan yang akan dilintasi oleh tol Trans Sumatera masih terus dilakukan. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 1 exit tol dan 1 titik rest area pada tol Jambi Betung. Hingga saat ini pengukuran terhadap luas lahan yang akan dilintasi tol Trans Sumatera Jambi Betung masih terus dilakukan. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 4 titik yang dilintasi tol Trans Sumatera, yakni Pondok Meja, Muaro Sebapo, Sungai Landai, dan Pijoan. Dari 4 titik itu, masih ada 1 titik yang belum dilakukan pembebasan lahan karena masih dalam proses pendataan dan pengukuran. Petugas BPN Muaro Jambi, Junaidi, mengatakan, tol Trans Sumatera Jambi Betung, khususnya yang melintasi Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 1 exit tol atau keluar masuknya kendaraan, yakni di kawasan Pondok Meja. Selain itu, tol yang melintasi kawasan Muaro Jambi juga terdapat 1 titik rest area yang berlokasi di Sungai Bertam. Untuk luas rest area mencapai 6 hektar dan telah dilakukan pembebasan lahan. Bahkan pembebasan juga sudah, kecuali
Muaro Pijon ini karena masih tahap pendataan segala macam. Setelah itu musyawarah dan ganti rugi. Untuk jarak, ya, untuk jarak Jambi Betung ini ada di pertama Kelurahan Pijoan, Pondok Meja, Muaro Sebapo, Sungai Landai. Ditargetkan pada tahun 2023, pembebasan lahan yang dilintasi Tol Trans Sumatera Jambi Betung segera rampung. Tol Trans Sumatera Jambi Betung direncanakan beroperasi pada tahun 2025. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 tingkat SD dan SMP di Batanghari telah dimulai. Meski pemerintah terus gencar mendorong PPDB online, namun masih terdapat sekolah yang belum mampu melaksanakannya. Pelaksanaan PPDB online di tahun ajaran baru 2023-2024 di Kabupaten Batanghari telah dimulai, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama negeri. Seperti tahun sebelumnya, PPDB masih memprioritaskan siswa yang berada di dalam zonasi atau wilayah terdekat di sekolah. Namun untuk PPDB online masih belum dapat diterapkan secara keseluruhan oleh sekolah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Adi Saputra mengatakan, untuk SMP negeri yang baru menerapkan online sebanyak 4 sekolah dan 36 SMP masih menjalankan PPDB offline. Sementara untuk SD terdapat 11 sekolah menerapkan online serta 193 sekolah lainnya masih offline. Jadi ada yang online, ada yang offline. Yang online ini ada 11 sekolah. Yang untuk SD, SMP itu ada 4. Yang permasalahan yang belum siap untuk online itu adalah ini jaringan. Terus ada di daerah-daerah itu SDM juga kurang memadai. Masalah teknologi. Minimnya ketersediaan perangkat serta jaringan internet hingga SDM yang belum memadai menjadi salah satu hambatan untuk beberapa sekolah tersebut untuk melaksanakan PPDB online di tahun ini. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga Dusun Makmur RT 12 Desa Tungkal 1 Kecamatan Tungkal Ilir selama puluhan tahun mendambakan sarana penerangan listrik. Hingga saat ini warga sekitar belum menikmati cahaya listrik dan masih mengandalkan penerangan seadanya dari mesin diesel yang dibeli secara swadaya. Beginilah suasana desa Dusun Makmur RT 12 Desa Tungkal 1 yang hingga saat ini belum tersentuh listrik. Desa yang berada tidak jauh dari pusat kota Kuala Tungkal ini masih menggunakan tenaga diesel untuk sarana penerangan di malam hari. Mesin diesel yang digunakan merupakan mesin diesel hasil swadaya warga. Rusli, Ketua RT 12 mengatakan, warga berharap pemerintah daerah dapat mewujudkan keinginan warga Dusun Makmur untuk menikmati sarana listrik. Mudah-mudahan masuk. Kami berharap nian kepada seluruh instansi pemerintah, baik legislatif, yudikatif, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten. Pokoknya dari tahun 45, mudah-mudahan untuk secepatnya. Salah seorang warga, Anas, mengatakan, meski sejak puluhan tahun tidak teraliri listrik, warga dan pihak desa tidak mampu berbuat banyak. Warga berharap listrik dapat segera masuk di Dusun Makmur Desa Tungkal 1. Penggunaan mesin diesel sangat terbatas dan tidak mampu hidup selama 24 jam. Udah berapa tahun nih Pak listrik kita belum masuk di sini? Lama lah sudah. Berapa tahun Pak? 30-an mungkin lebih. 30 tahun Pak ya? Iya, tak pernah masuk sini. Oh, jadi harapan ke depan ya Pak ya? Iya, harapan ke depan. Menanggapi keluhan dari warga Dusun Makmur, anggota DPRD Tanjung Jabung Barat Dapil 1 Jamal Darmawan menegaskan selaku perwakilan rakyat akan mencari solusi agar warga Dusun Makmur dapat menikmati cahaya listrik milik PLN karena ini sangat dinantikan warga Dusun Makmur. Parit 8 ini kan lumayan banyak penduduk. Kita sudah merdeka dari tahun 45, ternyata Parit 8 ini masih belum merdeka untuk kelistrikannya. Dan kita tahu bahwa program nasional kelistrikan harus cepat teratasi. Dan harapan kami hari ini tiang listrik untuk menuju Parit 8 ini segera dapat dibangun. Dalam waktu dekat, DPRD akan berkoordinasi dengan instansi terkait serta pihak PLN sehingga listrik PLN dapat dinikmati warga Dusun Makmur RT 12. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Dirlantas Polda Jambi mengatakan penggunaan jalan umum untuk tempat latihan mengemudi dilarang. Sanksi tilang diberikan kepada para penyedia jasa dan pengemudi. Latihan mengemudi di jalan umum dilarang oleh polisi. Larangan tersebut didasari Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap pengemudi di jalan raya harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Polisi kembali mengingatkan aturan larangan latihan mengemudi di jalan raya. Polisi memastikan pengemudi yang baru latihan tersebut tidak memiliki SIM. Sanksi berupa tilang STNK ataupun penyitaan kendaraan akan diberikan polisi jika mendapati pelanggaran tersebut. Ya, jadi mau kendaraan punya perusahaan mana, mau kendaraan punya pribadi ya tetap nanti ditilang ya. Ya tentunya ditilang, nanti kita lihat bagaimana kalau memang ditemukan dia dalam kondisi tidak melanggar, ya berarti nanti ditilang STNK-nya atau SIM-nya. Kalau SIM-nya mungkin tidak ada ya, pasti tidak ada. Ditilang STNK. Tapi kalau misalnya dia ditemukan dalam kondisi melanggar, ya misalnya tahu dia merobos traffic light, dia tahu melanggar rambu, dia melanggar marka, ya kendaraannya diamankan. Penyedia jasa latihan mengemudi dituntut harus memiliki tempat latihan khusus. Selain tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, larangan latihan di jalan raya juga menghindari insiden kecelakaan. Ari Haryodo, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti sejumlah informasi dalam segmen advertorial. Untuk mendorong peningkatan kualitas SDM daerah, Gubernur Jambi Al-Haris resmi melepas kontingen pramuka Provinsi Jambi untuk mengikuti lomba tingkat 5 nasional tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melepas kontingen pramuka Provinsi Jambi untuk mengikuti lomba tingkat 5 nasional tahun 2023, tepatnya yang akan diselenggarakan pada 17 Juni hingga 23 Juni di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mendorong seluruh kontingen pramuka yang terpilih dan dikirimkan dapat memberikan hasil terbaik bagi daerah. Melalui kekompakan dan kerjasama yang baik antar seluruh kontingen bisa menjadi kunci keberhasilan dalam mendapatkan ilmu maupun prestasi saat berkompetisi di ajang tingkat nasional itu. Mampu menciptakan inovasi dan membangun strategi yang inovatif akan memberikan hasil yang maksimal bagi seluruh kontingen. Gubernur menekankan, selain mengejar prestasi, para utusan kuartir daerah Pramuka Jambi diminta untuk dapat menimba ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya dalam upaya meningkatkan kualitas diri. Berbagai ilmu yang didapat dalam penyelenggaraan perlombaan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Sebagai kontingen Provinsi Jambi, kita berharap memang tidak hanya mereka meraih prestasi, tapi juga mereka kompak, kemudian juga melihat apa yang kontingen lain lakukan. Ya, mereka harus tampil dengan banyak inovasi ke depan, saya lihat. Sehingga nanti pulang dia punya ilmu juga. Jadi lomba itu kan lomba yang menilai pendidikan. Pramuka kan mendidik sifatnya. Ya kan, prestasi yes, tapi juga mereka juga mengadopsi banyak hal yang dilihat di situ. Sehingga pulang nanti mereka lengkap, ada ilmu lain yang bertambah bagi mereka. Berdasarkan persiapan matang yang sudah dilakukan, Gubernur Al-Haris optimis kontingen pramuka Provinsi Jambi dapat memberikan hasil yang maksimal dan menjadi juara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Memastikan kesiapan lokasi penyelenggaraan dan sarana-prasarana pendukung, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin rapat persiapan Rakornas Abdesi di Provinsi Jambi. Menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia tahun 2023, Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung memimpin rapat persiapan Rakornas Abdesi di Provinsi Jambi. Gubernur mengatakan, rapat tersebut dilakukan untuk mematangkan kesiapan penyelenggaraan acara, mulai dari lokasi hingga sarana-prasarana pendukung. Hal ini untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan acara yang rencananya dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini dilakukan dalam upaya menjamin Provinsi Jambi bisa menjadi tuan rumah yang baik.
Berdasarkan hasil rapat, pembukaan Rakernas Abdesi yang akan dihadiri 5.000 kepala desa dari seluruh Indonesia akan diselenggarakan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Sementara untuk penyelenggaraan rapat akan dilakukan di salah satu hotel berbintang di kota Jambi. Gubernur optimis melalui kerjasama yang baik antar seluruh pihak, Rakornas Abdesi yang akan dilakukan pada bulan September mendatang bisa dipersiapkan dengan matang. Jadi tinggal lagi nanti proses persiapan dan sebagainya. Karena ini adalah menyangkut dengan nasional, tentu ini perlu persiapan yang matang dari mulai tempat rapat kerja nasionalnya, pembukaannya oleh Pak Presiden. Tadi saya kasih masukan agar nanti pembukaannya nanti kita coba nanti di lapangan Gubernur dengan tenda ya. Nanti rapatnya berlangsung nanti di Hotel Abadi. Itu sementara kita coba lakukan. Ya, itu aja intinya. Kalau peserta sementara hitungan beliau ini sudah 5.000 kepala desa. Ya, Gubernur Al-Haris berharap dengan tema Desa Bersatu Membangun Indonesia Menuju Pemilu Damai, pelaksanaan Rakornas Abdesi di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Merangin menargetkan kasus stunting di bawah 10% pada tahun 2024. Saat ini angka stunting di Kabupaten Merangin masih 14,5%. Angka stunting di Kabupaten Merangin jauh di bawah batas toleransi WHO atau Badan Kesehatan Dunia, yaitu sebesar 20%. Penanganan kasus stunting di Bumi Tali Undang Tambang Teliti saat ini terus dimaksimalkan. Upaya tersebut diantaranya melalui program pembentukan tim pendamping keluarga dan tim audit kasus stunting, pemberian tablet darah bagi calon pengantin, hingga pemantauan balita setelah lahir. Bupati Merangin Masyhuri mengatakan, melalui berbagai upaya tersebut, pihaknya menargetkan angka stunting turun di bawah 10% pada tahun 2024 dari 14,5%, namun posisinya juga masih di bawah Provinsi Jambi, yakni 18%. Tingkat stunting kita akan lebih cepat penurunannya dari yang target kita tetapkan itu di bawah angka 10, juga kemiskinan ekstrim alhamdulillah juga sudah menurun dengan sangat cepat sekali. Sekarang 14,5. Dari target? Dari target 2024 9. Di bawah angka 10 di 2024. Target kita target nasional 2014, tinggal sedikit lagi kita sudah di atas target rata-rata provinsi. Masyhuri juga mengatakan, demi mewujudkan Merangin bebas stunting, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama berkolaborasi menurunkan angka stunting. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Solahuddin menjelaskan, masa paling rawan penyakit stunting adalah pada periode embas atau 1000 hari kehidupan, akibat tidak terpenuhinya asupan gizi selama masa kehamilan dan balita oleh sang ibu. Efek jangka panjang yang ditimbulkan adalah berkurangnya kemampuan kognitif dan perkembangan fisik pada anak. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Guna meningkatkan SDM dan karya terbaik paket acara terpadu tahun 2023, TVRI Jambi menggelar in-house training dengan menghadirkan narasumber dari pusat. Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Jambi berupaya memberikan yang terbaik bagi dunia pertelevisian di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, TVRI Jambi menggelar in-house training bagi para pegawai dengan berbagai profesi. In-house training merupakan pelatihan internal untuk meningkatkan kompetensi SDM di lingkup kerja TVRI Jambi. Kasubag Pusdiklat TVRI Harrison Fadilah mengatakan, in-house training ini bertujuan untuk meningkatkan SDM dan karya terbaik dalam pembuatan paket acara terpadu tahun 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM tepat guna dalam memberikan siaran dan layanan TVRI Jambi semakin berkualitas. Kegiatan yang berlangsung 13 hingga 17 Juni 2023 diikuti oleh karyawan TVRI Jambi yang berprofesi sebagai produser, pengarah acara, pengarah teknik, kameramen penata suara, dan editor dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yakni Rizal Damis, Arif Budiman, dan Wawan Hadari.
Harrison berharap peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi TVRI Jambi dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Jambi. 6 orang produser yang sudah dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi yang berasal dari Badan Nasional Standarisasi Profesi BNSP, dan alhamdulillah 6-6-nya yang mengikuti kegiatan sertifikasi produser telah dinyatakan lulus. Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Stasiun TVRI Jambi Raden Sarjono, dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Standarisasi Profesi BNSP kepada 6 produser TVRI Stasiun Jambi yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi produser televisi. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Luapan sungai sekunder Desa Caturahayu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kerap menjadi ancaman warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda bergabung bersama kami dalam segmen Liputan Haji 2023. Saudara, sudah dinyatakan sehat 2 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tertunda keberangkatannya pada kloter 20 dan 21 ikut berangkat bersama kloter 24 Batam. 2 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 20 dan 21 Batam yang sebelumnya terpaksa menunda keberangkatan karena masalah kesehatan, akhirnya bisa ikut berangkat ke Tanah Suci bersama jemaah dari kloter 24. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan, 2 orang jemaah yang bisa berangkat itu atas nama Lahmudin Abdul Rahman asal Kabupaten Kerinci, serta Saripah Basarudin Tuhib asal Kabupaten Merangin. Keputusan pemberangkatan ini diambil karena kondisi kesehatan jemaah tunda tersebut sudah dinyatakan sehat dan layak untuk mengikuti proses penerbangan. Para jemaah tunda tersebut sudah mendapatkan perawatan dan menunggu selama 5 hari agar bisa ikut berangkatkan setelah sebelumnya mengikuti proses pemberangkatan di embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Dari 2.955 kuota non-kloter tambahan yang tersedia, total hanya ada 4 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tertunda keberangkatannya karena masalah kesehatan. Kloter terakhir ini kita dari rencana 388, kita bisa berangkatkan 389. Jadi ada 2 jamaah yang sakit di kloter-kloter sebelumnya bisa bergabung ke kloter 24. Jadi 1 petugas kesehatan itu memang dikurangi menurut aturan terakhir dan ditambah lagi dengan kita ada kesempatan karena jamaah gabungan dari Kepulauan Riau itu 1 orang sakit, sehingga kita bisa masukkan 2 jamaah yang memang sudah berada di rumah sakit. Jadi 399 jamaah hari ini akan diberangkatkan. Berdasarkan data Kemenak, 2.950 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi termasuk petugas haji non-kloter tambahan sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, luapan sungai sekunder di Desa Caturahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kerap menjadi ancaman warga. Pasalnya tidak hanya mengusik ketenangan warga karena banjir, namun juga membuat buaya sungai tersebut keluar dari sarangnya. Upaya warga dan pemerintah setempat untuk menangkap kawanan buaya di sepanjang aliran sungai sekunder Desa Caturahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum berjalan. Kawanan buaya justru semakin sering muncul dan meneror warga karena buaya berada di sekitar kawasan padat pemukiman. Terlebih lagi pada awal tahun 2023 lalu, terdapat 1 orang warga desa tewas akibat serangan buaya.
Seorang warga Juanda mengatakan upaya perburuan buaya gencar dilakukan. Namun kawanan buaya tersebut malah semakin sering muncul. Kawanan buaya ini kerap bertengger di sepanjang bantaran sungai sambil berjemur di siang hari yang tidak jauh dari pemukiman warga. Menurut pengakuan Juanda, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, warga desa telah menangkap sekitar 50 ekor buaya dengan peralatan seadanya. Buaya hasil tangkapan telah diserahkan langsung ke BKSDA Jambi. Adapun predator berdarah dingin tersebut merupakan jenis buaya muara dengan panjang sekitar 3 hingga 5 meter. Setiap SK di sekitaran sini, ini semua sudah ada buaya-buaya yang masuk di dalam kanal-kanal kecil. Ini kedalamannya sekitar 3-4 meter ini. Sementara itu di tengah bahaya mengintai, masyarakat terpaksa tetap harus beraktivitas di pesisir aliran sungai karena tidak ada pilihan lain. Aparat pemerintah desa pun terus mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dari ancaman buaya, meski terpaksa harus hidup berdampingan dengan predator tersebut. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo mencatat terhitung sejak Januari hingga Mei, ada 16 kasus kebakaran rumah pemukiman penduduk terjadi di Kabupaten Tebo. Data Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo dari Januari hingga Mei tahun 2023 tercatat ada 16 kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tebo. Kebakaran yang lebih dominan disebabkan korsleting listrik tersebut menelan kerugian yang cukup besar. Terdata kerugian secara keseluruhan mencapai 3,3 miliar rupiah. Kasih Pemadam Dinas Damkar Tebo Bedi mengaku jumlah kasus yang terjadi dari Januari hingga Mei mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 kemarin. Meski turun, namun untuk kerugian tercatat cukup besar hingga Mei pada tahun 2023. Untuk kebakaran sendiri, lebih banyak disebabkan korsleting listrik yang mencapai 70% dan 30% disebabkan kebocoran regulator gas. Kalau kebakaran ini sebenarnya bukan kejadian lihat cuaca panas, hujan, tapi kadang kelalaian kita sendiri. Rata-rata kelalaian kita sendiri. Kadang kita masak, kita tinggal. Kadang kebocoran gas. Pihak damkar juga mengimbau masyarakat saat meninggalkan rumah agar aliran listrik dimatikan karena kejadian kebakaran rumah tidak melihat cuaca, namun lebih banyak disebabkan kelalaian. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ditlantas Polda Jambi menyurati penunggak pajak jelang penghapusan data Samsat. Polda Jambi memberikan waktu 2 bulan untuk para penunggak tersebut menyelesaikan tunggakan pajaknya. Wacana penghapusan data Samsat bagi penunggak pajak kendaraan 2 tahun akhir direalisasikan oleh Ditlantas Polda Jambi. Polisi dan Pemda saat ini tengah membuat surat peringatan bagi para penunggak pajak tersebut. Surat berisikan peringatan dan lampiran jumlah tunggakan. Polisi memberi jangka waktu sekitar 2 bulan setelah surat peringatan diterima penunggak pajak. Nantinya data Samsat kendaraan penunggak akan dihapus oleh Samsat. Di bulan ini, di bulan Juni ini sudah dilaksanakan nih sekarang nih. Ya, dilaksanakan penghapusan data kendaraan yang mati pajak lebih daripada 2 tahun. Namun demikian, ya, hasil koordinasi kami dengan Bakaoda atau dengan Kadispenda, nantinya ini datanya masih dikompulir oleh Samsat Provinsi Jambi. Jumlahnya masih dihitung saat ini. Kebijakan penghapusan data kendaraan bermotor tertuang dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dampak penghapusan data tersebut mengakibatkan kendaraan berstatus ilegal alias bodong. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Komite Olahraga Nasional Kabupaten Sarolangun terus melakukan persiapan teknis dan non-teknis untuk mencapai target di perhelatan Pekan Olahraga Provinsi ke-23 tahun 2023. Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Sarolangun terus berbenah dan mematangkan persiapan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ke-23 tahun 2023. Meski anggaran yang dikucurkan dari pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar 2 miliar rupiah masih belum memenuhi standar, namun KONI tetap berkomitmen memantapkan prestasi olahraga.
Ketua Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Sarolangun Hamdan mengatakan berbagai persiapan untuk membangkitkan prestasi maupun mental dan semangat bertanding para atlet unggulan terus dilakukan hingga saat ini. Cabang olahraga juga melatih atlet untuk dapat menjadi pemenang, namun juga menanamkan serta memupuk semangat kebersamaan dan sportivitas, nilai-nilai fair play dan saling menghargai, tidak hanya di lapangan namun juga di luar lapangan. Untuk administrasi kemarin kita sudah melakukan CDMA, memang ada CDM untuk ada beberapa atlet kita yang lagi bermasalah, tapi ini tidak fatal untuk masalah atlet. Persiapan teknis dan non-teknis Komite Olahraga Nasional KONI Sarolangun saat ini sudah di atas 95%. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Jelang libur sekolah, jumlah pengunjung Taman Rimba Kota Jambi meningkat. Setiap akhir pekan, pengunjung Taman Rimba mencapai 1.500 pengunjung. Jelang libur sekolah dan Idul Adha, jumlah pengunjung di objek wisata Kebun Binatang Taman Rimba Kota Jambi meningkat. Jumlah kunjungan itu meningkat signifikan dibandingkan hari-hari biasanya. Kepala UPTD Taman Rimba Jambi, Erliani mengatakan, pada hari biasanya jumlah pengunjung Taman Rimba hanya 300 orang. Namun sekitar 1 bulan terakhir, jumlah pengunjung mencapai 700 orang. Jumlah pengunjung itu diprediksi akan meningkat 2 kali lipat atau mencapai 1.500 pengunjung saat liburan sekolah. Selain dapat melihat berbagai satwa, pengunjung Taman Rimba Jambi juga dapat bersuah foto di spot-spot yang menarik. Untuk musim libur ini ada peningkatan yang biasanya di hari biasa itu cuma 200 pengunjung sudah meningkat jadi 700 pengunjung kalau hari biasa. Tapi kalau hari libur tetap 1.500 pengunjung. Nah, yang bisa dinikmati oleh pengunjung di taman kita ini apa aja Ibu? Kita sudah mempunyai gajah baru seperti tadi, kita ada gajah tunggang, ada kuda tunggang dan memberi makan satwa rusa. Dan kita juga ada beberapa spot foto yang baru kita buat yang bisa dinikmati untuk para anak muda berfoto ria. Dengan merogoh kocek hanya Rp5.000 untuk anak-anak dan Rp10.000 untuk dewasa, wajar jika Taman Rimba Jambi menjadi salah satu destinasi pilihan masyarakat untuk mengisi libur sekolah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 169 jemaah calon haji Kabupaten Mukomuko diberangkatkan menuju asrama Haji Bengkulu untuk menuju Arab Saudi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, ratusan jemaah calon haji Kabupaten Mukomuko diberangkatkan menuju asrama Haji Bengkulu untuk kemudian diterbangkan menuju ke Arab Saudi. Suasana bahagia bercampur haru menyelimuti pelepasan ratusan calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Mukomuko. Selasa pagi di Masjid Agung Mukomuko, satu persatu jemaah saat berpelukan untuk berpamitan dengan keluarga mereka untuk menunaikan rukun Islam kelima. Pada tahun sebelumnya, kuota keberangkatan haji ke Tanah Suci Mekah dibatasi akibat dilanda virus corona atau COVID-19. Akhirnya tahun 2023 ini, kuota calon jemaah haji CJH kembali ke kuota normal, sebanyak 169 orang calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Mukomuko. Bupati Kabupaten Mukomuko, Sapuan menyampaikan, dengan kondisi saat ini Kabupaten Mukomuko mendapat kuota keberangkatan haji tahun ini cukup banyak dibandingkan dengan kabupaten lain, dengan total sebanyak 194 CJH, terdiri dari 169 kuota reguler dan 25 kuota tambahan. Hari ini sebanyak 169 orang calon jemaah haji telah diberangkatkan menuju asrama Haji Bengkulu, dan 25 orang calon jemaah haji tambahan akan diberangkatkan pada 19 mendatang. Alhamdulillah, semoga seluruh jamaah haji kita yang berangkat pada hari ini bisa menunaikan ibadah haji dalam keadaan sehat walafiat dan baik dari segi maupun dari pulang nanti.
dan juga semoga seluruh jemaah haji kita ini menjadi haji yang mabrur dan makbul. Nah, di samping itu tentu mari bersama kita mendoakan para jemaah kita ini seperti yang kita sebutkan tadi. Lanjut disampaikan menghimbau kepada seluruh jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan sehingga dalam perjalanan menuju ke Tanah Suci Mekah berjalan dengan lancar dan dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir dan pulang dengan keadaan sehat serta membawa berkah. Rupi Hardaya, kontributor Muko-Muko melaporkan. Selama periode 26 April hingga 9 Juni 2023, Polresta Kota Padang menangkap 92 pelaku penyalahgunaan narkoba. Petugas juga mengamankan 210,9 gram sabu-sabu, 26 butir pil ekstasi, dan 19,12 kilogram ganja. Polresta Padang menangkap sebanyak 92 orang penyalahgunaan narkoba selama periode 26 April hingga 9 Juni tahun 2023. Penangkapan 92 pelaku penyalahgunaan narkoba itu berdasarkan jumlah laporan atau LP yang masuk ke Polresta Padang lebih kurang 2 bulan terakhir. Wakapolresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto mengatakan, dari tangan 92 pelaku penyalahgunaan narkoba itu, petugas berhasil mengamankan 210,9 gram sabu-sabu, 26 butir pil ekstasi, dan 19,12 kilogram ganja. Dari jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, polisi dapat menyelamatkan lebih kurang 3.500 nyawa dengan total nominal sekitar 250 juta rupiah. Untuk 92 pelaku penyalahgunaan narkoba itu akan dijerat dengan pasal 114 Junto 112, 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. 26 April sampai dengan 8 Juni tersebut sudah sebanyak 67 laporan polisi terkait dengan pengungkapan tindak pidana jenis sabu, ganja, dan pil ekstasi tersebut dengan jumlah tersangka sebanyak 92 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan dari 67 LP tersebut yaitu sabu-sabu sebanyak 206 paket plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat 210,9 gram. Polresta Padang akan terus gencar memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Padang. Polisi menghimbau kepada seluruh pihak untuk dapat bekerja sama dalam memberantas narkoba, agar masyarakat bisa terbebas dari pengaruh barang haram tersebut. Redo Jayusman, TVRI, Sumatera Barat. Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.